Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala man kana khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila akhiriz zaman. Bapak Menteri dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sebagai mukjizat, tidak satupun muslim yang tidak mengetahuinya. Tetapi sayang sekali banyak dari kaum muslimin belum memahami, belum mengetahui apa hakikat mukjizat Al-Quran itu. Selain bahwa tidak satupun orang yang bisa membuat Al-Quran atau satu surah dari Al-Quran. Jadi ini yang penting untuk kita ingatkan kembali. Kita harus mengaktualisasikan mukjizat Al-Quran yang begitu banyak, selain tidak dapat ditandingi dalam substansinya, bahkan dalam satu ayatnya sekalipun. Sesungguhnya Al-Quran, mukjizat terbesarnya adalah sebagai solusi terhadap segala masalah sepanjang zaman. Dan satu lagi yang masih diabaikan oleh kaum muslimin, bahwa Al-Quran sangat mudah dipelajari. Ini mukjizat yang akan kita angkat hari ini dalam waktu kurang lebih 10 menit saja. Mari kita perhatikan. Sungguhnya Al-Quran adalah mukjizat yang mudah dipelajari. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Itulah jaminan Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Quran yang mudah dipelajari. 4 kali berulang dalam Al-Quran di satu surat. Al-Qamar 17, 22, 32 dan 40. Bukan itu saja. Allah SWT menyampaikan kepada kita mengapa Quran mudah. Sebab Allah SWT sendiri yang langsung mengajarkannya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. 'allamal Qur'an. Al-Quran mudah dipelajari karena telah menjadi jaminan Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam membacanya, menghafalnya, maupun di dalam memahami makna-maknanya. Kita ambil sebagai contoh betapa mukjizat Al-Quran dalam membacanya. Apa arti mukjizat? Tidak dapat tertandingi. A'jaza yu'jizu. Dari sisi kemudahan membacanya, dan tidak pernah ada satu kitab, satu buku pun yang bisa menyamainya. Padahal bukan bahasa ibu mereka. Balita 3 tahun sudah bisa baca sampai khatam Al-Quran. Wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratal mustaqim. Itulah Abdurrahman Al-Jazairi. Al-Quran bukan saja mudah dibaca, tapi juga mudah dihafal. Dan kita akan lebih tercengang dengan mukjizat ini. Mari kita lihat kenyataannya. Selain jaminan Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai ayat tadi, mari kita lihat kenyataan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Quran adalah kitab yang tidak tertandingi di dalam menghafalnya. Tantangan bagi orang yang jenius sekalipun menulis 100 lembar, 100 halaman buku saja, lalu diminta menghafal dengan titik koma, belum ada yang mampu. Tapi Al-Quran 600 halaman, lebih 6.000 ayat dapat dihafal bahkan dalam waktu yang sangat singkat. Bangsa Indonesia, khususnya umat Islam di sini, patut berbangga. Dalam penelitian saya, yang tercepat menghafal Al-Quran sampai hari ini adalah orang Indonesia.
yakni Bapak Ali Ahmadi, menghafal Al-Quran dalam 3 bulan saja dan diuji secara komprehensif dalam sebuah musabaqah tingkat nasional. Bukan orang dewasa saja, balita atau anak-anak di bawah 7 tahun dapat menghafal Al-Quran 30 juz dengan baik. Mari kita lihat contoh di dalam tayangan ini. Dialah Musa bin Hanafi al-Indonesi, orang Indonesia. Mari sekali lagi bersyukur pada Allah SWT. Saya ingin sampaikan pada Bapak Menteri, yang barangkali beliau sendiri sudah tahu, Musa di tahun 2014 adalah penghafal Al-Quran termuda sedunia. Di tahun 2014. Jadi orang Indonesia patut berbangga. Walaupun di sana ada yang telah menghafal Al-Quran dengan usia lebih muda, tetapi di tahun sebelumnya mereka adalah Tabarak dan Yazid Al-Labudi, kelahiran Mesir, besar di Jeddah. Itulah Tabarak dan Yazid. Dan yang mencengangkan hadirin sekalian, Tabarak dinobatkan sebagai penghafal Quran termuda tahun 2009. Tahun 2010, adiknya Yazid Al-Labudi dinobatkan sebagai penghafal Quran termuda di musabaqah yang sama momennya, maksudnya di tahun yang berikutnya, itu dengan usia yang sama 4,5 tahun. Ini luar biasa. Tapi Ibu dan Bapak jangan kagum pada Yazid Tabarak atau Musa Al-Indonesi. Marilah kagum pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memudahkan Al-Quran untuk dihafal. Bukan itu saja hadirin sekalian, Al-Quran juga mudah untuk difahami. Dan barangkali kita akan tercengang dengan melihat beberapa kenyataan berikut ini, bahwa Al-Quran mudah dipelajari. Selain masuk dalam jaminan pada ayat-ayat tadi, mari kita lihat hakikat ini. Yang pertama, sebagai pedoman hidup, tentu saja Al-Quran sudah semestinya harus mudah dipelajari. Yang kedua, bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang baku, yang jelas, dan teraplikasikan pada masyarakat. Mari lihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hal ini. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya, Al-Quran, dengan bahasa Arab yang jelas agar kamu dapat memahaminya. Tentu bukan untuk orang Arab saja, untuk seluruh manusia, sebab Quran buat untuk seluruh manusia. Dan bagi orang Indonesia, 79% dari 110.000 kosakata Al-Quran adalah pengulangan. Artinya apa? Bila seseorang telah mempelajari makna Al-Quran di awal, dia akan bisa mengetahui kebanyakan maknanya sampai di akhir. Di lembaran pertama Al-Quran, itu kita bisa temukan minimal ada 6 kata yang sudah dalam bahasa Indonesia sama maknanya. Mulai Bismillahirrahmanirrahim, semua sudah tahu maknanya. Dzalikal kitab, Alkitab sama dengan kitab. La raiba fihi hudan lil muttaqin, bahkan sudah jadi nama orang di Indonesia muttaqin. Kemudian alladzina yu'minuna bil ghaib, sama dengan ghaib, ya. Kemudian yang berikutnya wahum bil akhiratihum yuqinun. Jadi beriman dengan akhirat juga, akhirat. Kalau ada yang bertanya, mengapa masih banyak dari kaum muslimin yang tidak lancar baca Al-Quran? Bukan karena kita tidak mampu, sebab untuk Al-Quran bukan kemampuan yang diandalkan, tetapi lihat, yang diandalkan adalah kemauan. Jadi yang diandalkan adalah kemauan. Dan ini adalah merupakan satu, ya, jadi cukup kemauan. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala 4 kali diulang dalam surah
Al-Qamar. Allah SWT berfirman, fahal mim muddakir, maka siapakah yang mau mempelajarinya. Hadirin dan hadirat dimuliakan Allah SWT. Akhirnya, mari kita lihat perlunya kemauan dalam mengajar, dalam belajar dan mengajar. Selain belajar, maka diperlukan kemauan untuk mengajarkannya. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Karena itu, sebagai penutup, saya mengajak seluruh hadirin dari Gelora Bung Karno dan di bawah naungan Al-Quran Islamic Book Fair 2015, kita gelarakan belajar mengajar Al-Quran, suburkan relawan Quran di Nusantara. Niscaya akan terwujud Indonesia hafal Quran, Indonesia jaya, dan Indonesia yang beradab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.